Shalom, selamat pagi sahabat GPIB di mana saja berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB dengan saya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, Pendeta Jemaat di GPIB Paulus, Jakarta. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di mana saja berada melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu memberi kami kekuatan iman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Sabda Bina Umat pagi hari. Ya. Dari Filemon pasal 1, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah itu semuanya kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya manusia itu hidup dalam kebersamaan. Dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia hidup bergantung dengan sesamanya yang lain. Dalam hidup bersama itulah mereka akan saling menerima, saling mengasihi, saling menopang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Dan dalam konteks seperti itu bisa jadi ada dua dampak. Dampak yang pertama yaitu perjumpaan dengan sesama manusia bisa membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Atau yang kedua, bisa membawa dampak buruk dan hidup menjadi tidak baik. Itu dua dampak dari perjumpaan dengan sesama manusia. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, ya, Filemon pasal 1, kita akan menjumpai dengan seseorang yang bernama Onesimus. Onesimus ini tinggal bersama dengan Filemon. Filemon sebagai tuan dan Onesimus sebagai budak. Hanya karena satu dan lain hal yang terjadi dalam relasi Filemon dan Onesimus, maka Onesimus melarikan diri dari Filemon. Kalau orang melarikan diri dari kita, pasti kita merasa sakit hati. Sudah hidup bersama, sudah diberi kemudahan, sudah diberi makan, tapi kemudian mengkhianati kita atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Pasti Filemon juga merasa sesuatu yang tidak enak. Tapi kenyataan sekarang,
Onesimus sudah meninggalkan Filemon. Dia pergi dan mencari perjumpaan dengan Rasul Paulus. Dia berjumpa dengan Rasul Paulus yang saat itu sedang dipenjara. Kemudian dalam perjumpaan itu merubah hidup Onesimus. Sentuhan pelayanan kasih dalam pengajaran yang Paulus berikan telah merubah hidup Onesimus. Walaupun saat itu Paulus ada dalam penjara di Roma, tetapi tidak berarti Injil Kristus yang diajarkan oleh Paulus ikut terpenjara. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus dari penjara dapat merubah dan menyadarkan hidup jemaat. Paulus menulis surat pribadi kepada Filemon, memohon agar Filemon menerima kembali Onesimus. Paulus meminta Filemon untuk tidak lagi melihat Onesimus sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman dan anak rohani Paulus sendiri. Jika Onesimus sudah merugikan Filemon atau berutang padanya, maka Pauluslah yang akan menanggungnya. Paulus menjadi jaminannya. Itu kita bisa lihat dalam ayat 18 dan ayat 19. Permohonan Paulus kepada Filemon ini adalah suatu permintaan untuk pengampunan. Kiranya Filemon dapat mengampuni Onesimus dan kemudian memperbaiki hubungan supaya menjadi lebih baik lagi. Mereka harus saling menerima dan memperbaiki hubungan sebagai keluarga Allah yang saling mengampuni dan saling mengasihi. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu-minggu Advent ini kita diingatkan lagi untuk saling menerima, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Jika ada saudara di antara kita yang merasa sakit hati, sakitnya itu di sini akibat dari ulah perbuatan saudara kita. Marilah jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan keraskan hati kita. Memang kita sadar kalau kita sudah dikecewakan, sudah disakiti, kadang bagi seseorang atau orang tertentu, sakitnya itu lama. Lama baru dia mau menerima atau mengampuni saudaranya. Firman Tuhan pagi ini mengetuk hati kita. Jangan keraskan hatimu. Terimalah saudaramu. Hiduplah dalam damai dengan dia. Tuhan Yesus saja mau menerima dan mau mengampuni dosa kita. Inilah saatnya kita membuka pintu maaf kita untuk saudara kita. Inilah saatnya bagi kita untuk saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Hidup seperti ini, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita menjalani minggu-minggu Advent ini dengan saling memberi ampun, saling menerima, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi ini. Sebelum kami memulai kegiatan tugas kerja kami hari ini, kami menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami, yang menuntun kami dalam hidup ini, supaya kami memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita satu dengan yang lain. Sertai kami Bapa dalam hari ini. Pegang tangan kami,
berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah morning call pagi ini. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita pagi ini sampai malam hari nanti. Terpujilah Kristus. Amin.